teman-teman, assalamualaikum. Sebelum nonton videoku, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, klik loncengnya. Nah, jadi kali ini aku mau bercerita dongeng anak-anak tantangan untuk si kuda putih. Jadi langsung aja bercerita. Di sebuah peternakan kuda di Pulau Sumbawa, hiduplah puluhan kuda pacu yang dipelihara oleh seorang mantan atlet joki terkenal. Padani namanya. Jadi atlet jokinya itu namanya Padani. Namanya banyak itu membuatkan rasa bangga Padani terhadap kuda-kuda pacunya. Melihat begitu besar rasa sayang Padani kepada mereka, kuda-kuda itu mulai merasa sombong dan saling menganggap kuda lain lebih rendah dan payah. Tak heran kehidupan para kuda pacu itu pun dihanggapi rasa iri, dengki, benci meski tinggal di dalam satu kandang yang sama. Mereka tidak bisa hidup rukun, sebaliknya setiap hari mereka sering berdengar karena menganggap bahwa dirinya lah yang paling kuat dan hebat. "Hei kuda jelek, ini tempatku, berani-berani kamu duduk di singgasanaku," gertak Dava, kuda bertubuh legar. Apa maksudmu? Di sini tidak ada larangan bagi siapapun untuk duduk di mana saja, balas Vera dengan mengibaskan ekor panjangnya. "Akulah di sini yang paling tua dan pantas dihormati," sambung Bambi tidak mau kalah. "Ya benar, Bambi memang kuda yang paling tua, tapi dia tidak pernah menang sekalipun melawanku. Selama ini akulah yang jadi juara pertama di dalam segala turnamen," ujar Cika bersama. "Lancang benar kamu ya. Awas kamu akan menerima akibat dari perkataan itu," balas Bambi merasa tersinggung. "Sudahlah, tidak baik selalu bertengkar seperti itu. Padahal kita semua saudara, ucap Dipa. "Hei kuda gerobak, ya siapa dirimu? Berani-beraninya kamu menasihati kami," kata Bambi dengan keras. "Iya, kamu mesti ingat, kamu adalah kuda gerobak yang kerjanya hanya mencari dan mengangkut gerobak isi rumput untuk makanan kami. Memang kamu siapa? Kamu hanyalah pelayan kami," sambung Dava menghina. "Benar kuda pelayan, hahaha," tawa kuda-kuda sombong itu. "Aku tidak seperti kalian. Aku tidak seperti itu. Aku juga mampu menjadi seperti kalian. Bahkan aku bisa mengalahkan kalian," ucap Dipa. Hahaha, mereka semakin keras tertawa. Mendengar segala ocehan dan ejekan dari temannya, Dipa pergi meninggalkan temannya yang masih menertawakan. Memang Dipa si kuda putih itu setiap hari bekerja membantu Padani mencari rumput sebagai makanan kuda bagi kuda-kuda pacu milik majikannya itu. Namun di luar sepengetahuan Padani, Dipa setiap hari giat berlatih berlari dan melompat seperti yang biasa kuda-kuda pacu lakukan saat latihan. Bahkan sudah hampir 6 bulan pun hal itu rutin Dipa lakukan. Kemampuan berlari dan melompat kuda putih itu juga semakin meningkat. Ia mampu berlari dengan kecepatan tinggi dan mampu melewati dengan lompatan yang tinggi pula. Seperti hari-hari biasa, Padani dan Dipa lengkap dengan gerobak yang ditariknya. Pergi ke padang rumput, bukan saja untuk mencari rumput, tetapi ada tujuan lain yang hendak dilakukan Dipa, si kuda cerdik itu. Ya, berlatih lari saat padi pas sibuk mencari rumput hingga terlelap di bawah pohon rindang. Dipa berlatih dengan giat, panas terik matahari dan kucuran keringat yang memasmi tubuhnya. Ia acuhkan dalam benaknya ia hanya ingin menjadi atlet kuda terbaik di Pulau Sumbawa, seperti yang pernah diraih kuda-kuda pacu lainnya. Pagi itu cuaca sangat cerah dan angin semilir berhembus hangat. Kesenangan di awal hari bertambah ceria ketika Padani membawa berita bagus. Pulau Sumbawa akan menggelar lomba kuda pacu
dalam rangka memperingati hari ulang tahun wali kota. Hal itu disambuti bahagia dan sorak-sorai kuda-kuda pacu miliknya, tak terkecuali Dipa. Inilah waktunya, aku harus membuktikan kemampuanku. Aku harus ikut lomba itu. Mulai sekarang aku mesti berlari lebih jelas tapi pasti aku tidak diperbolehkan ikut lomba itu oleh Padani, ucap Dipa terhadap dirinya sendiri. 2 minggu lagi lomba akan diadakan. Kuda pacu mulai berlatih didampingi oleh Padani dan pelatih andal lainnya. Melihat kegigihan teman-temannya berlatih mampu membangkitkan keinginan Dipa untuk mengikut lomba itu. Jadi Dipa itu pengen ikut lomba itu, teman-teman. Pagi semuanya, aku pergi dulu ya. Pamit Dipa kepada teman-temannya ya. Dipa pergi ke sana, bawa rumput yang segar dan hijau untuk kami makan banyak. Kami harus makan banyak makanan bergizi agar menang lomba, kata Bambi dengan suara keras. Baiklah, jawab Dipa dengan mantap. Sudah 1 minggu ini Padani jarang menamati Dipa untuk mencari rumput. Banyak waktu yang Padani sisihkan untuk melatih kuda-kuda pacu. Di sisi lain, setelah selesai mencari rumput, Dipa juga ingin berlatih secara mandiri. Sepulang dari padang rumput, Dipa melihat kuda-kuda pacu masih sibuk berlatih. Timbul keinginannya untuk bergabung dengan mereka. Dipa mencoba mendekati Padani untuk menyampaikan keinginannya ikut berlatih bersama kuda pacu lainnya. Dipa bersikeras agar permintaannya dapat dikabulkan oleh Padani. Apa Dipa, kamu ingin berlatih juga? Bertanya Padani, dibalas dengan anggukan kepala kuda putih itu. Jadi Dipa itu kayak gini. Baiklah, kamu boleh bergabung dengan mereka, apalagi kamu juga kuda pacu sama seperti yang lain, tapi kamu berada di belakang mereka saja, jangan mengganggu mereka, berarti ya, pesan Padani kepada Dipa. Baiklah, kamu boleh bergabung. Setelah mendapatkan izin dari Padani, Dipa langsung melesat cepat menuju lapangan pacu. Namun kuda-kuda pacu tidak menanggapinya dengan senang. Kuda gerobak, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Cika dengan heran. Aku ikut berlatih bersama kalian, jawab Dipa. Apa berlatih? Jangan bercanda kamu. Latihan ini khusus untuk kuda-kuda pacu, sambung Vera. Salah satu kuda lainnya semakin tak mengerti. Aku juga kuda pacu seperti kalian, jadi tak masalah aku ikut latihan ini. Apalagi aku sudah mendapatkan izin dari Padani, jelas Dipa. Lihat badan kokohmu. Lihat badan kokohku, kuatnya kakiku, tinggi dan tegap tubuhku, itulah yang disebut kuda pacu. Coba kamu lihat dirimu sendiri, kamu tidak mempunyai tulang ekor. Sebentar ya, kamu tadi sampai mana nih? Itu berkuda pacu. Coba kamu lihat dirimu, kamu tidak mempunyai tubuh kokoh ataupun kuat sepertiku, ujar Dava dengan memamerkan tubuh hitamnya. Seperti kamu. Hei, jangan sombong ya, aku ini mempunyai tubuh yang paling kuat. Lariku juga cepat, kata Bambi tidak mau kalah. Sudahlah, kalian jangan berdebat. Aku akan buktikan kepada kalian bahwa aku juga bisa seperti kalian, bahkan lebih baik daripada kalian, ucap Dipa penuh percaya diri. Baik, coba lawan kami, ucap Cika menantang. Masing-masing kuda sudah siap di tempatnya masing-masing, termasuk Dipa. Masing-masing joki sudah siap di atas punggung kuda pacunya. Saat itu Padani menunggangi Dipa. Semua kuda sudah bersiap dan aba-aba Dor, suara letusan senapan pun membahana. Tanda-tanda kuda mulai berlatih laksana kilat dan sambaran petir. Dipa pun
berlari dengan kencang pagar-pagar. Dengan segala ukuran tinggi pun mampu ia lompati dengan sempurna. Padani yang ada di punggungnya Dipa merasa kaget dengan kemampuan dahsyat yang dimilikannya. Dipa pun berlari dengan kencang pagar-pagar. Dipa pun berlari dengan kencang pagar-pagar dengan skala ukuran tinggi. Mampu ia melompati dengan sempurna. Padani yang ada di punggungnya Dipa merasa kaget dengan kemampuan dahsyat yang dimilikinya. Ia pun mendukung Dipa dengan semangat yang berkobar-kobar. Dalam waktu beberapa menit 10 putaran arena telah diselesaikan dengan baik. Alhasil Dipa menduduki peringatan pertama dan mengalahkan kuda-kuda pacunya. Jadi Dipa itu menang dan dia mendapatkan peringkat 1 itu. Pertama. Wow, sungguh hebat kamu Dipa. Maafkan Bapak karena selama ini Bapak hanya menganggapku sebagai kuda penari gerobak saja. Namun hal ini Bapak lakukan karena sangat menyayangi kamu sejak kecil. Kamu sering sakit-sakitan, maka Bapak tidak latih kamu berlari. Bapak kira kamu tidak mampu menjadi kuda pacu, tapi ternyata kemampuan kamu sangat luar biasa, sahut Dipa. Kemampuan berlari dan melompat sungguh bagus Dipa. Maafkan kami ya, selama ini kami merasa paling hebat. Tanpa kamu sadari, kamu juga mempunyai kemampuan yang justru jauh lebih hebat daripada kami, ucap Cika. Sudahlah teman-teman, yang penting di antara kita sudah tidak ada lagi pertengkaran dan saling mengejek. Semuanya adalah sama karena kita adalah saudara, jawab Dipa dengan bijak. Betul, kita adalah saudara, balas teman-teman Dipa. Hari perlombaan pun datang di bawah sinar matahari yang hangat dan kicauan burung merdu. Ajang perlombaan pun segala dimulai seperti yang sudah diperkiraan. Hal itu disambut oleh padani kuda-kuda pacu lainnya. Sejak hari itu kehidupan peternakan terasa sangat nyaman dan akrab. Hangatnya rasa persaudaraan dan persahabatan yang terjalin di antara mereka berikut melingkupi peternakan itu. Hidup mereka terasa lebih indah. Selesai. Pesan moral. Belajar, kerja keras, dan sikap rendah hati modal penting untuk meraih cita-cita. Nah, itu aja ya teman-teman. Itu aja, aku udah selesai nih ceritanya. Kalian udah subscribe belum? Subscribe, like, klik loncengnya ya. Sampai lagi.